Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Semangat lagi. Sebelumnya berarti nanti dapat amanah dari panitia MPLS atau masa pengenalan dengan sekolah, yaitu visi dan misi sekolah. Sebelum memaparkan apa itu visi dan misi, sebelumnya seperti pelata tidak kenal maka tak sayang, maka perkenalan dulu. Nama Hadi Prayitno, Sarjana Pendidikan, alamat Jalan Pucang Gede Raya nomor 17. Kalau alamat detailnya, alamat di media sosial seperti ini, ada di Facebook, ada di WhatsApp, ada di IG, lengkapnya adalah seperti ini. Di Facebook berarti dengan nama sama, yaitu Hadi Prayitno. Kemudian WhatsApp menggunakan nomor HP 08157 650 650. Jika di Instagram namanya adalah hadi.boger17. Kemudian kita juga punya blog namanya Bastindo atau Bahasa dan Sastra Indonesia, yang berisi materi tentang bahasa dan sastra Indonesia, karena kebetulan Bapak adalah mengajar mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian alamat email di Gmail adalah hadi.boger17@gmail.com. Kalau alamat di Yahoo, hadi_boger17@yahoo.co.id. Kemudian tadi bahwa kali ini kalian mengikuti MPLS atau masa pengenalan sekolah, karena kondisinya baru pandemi Corona COVID-19 dilakukan secara daring. Untuk kalian ketahui bahwa MPLS itu dasarnya adalah peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian dasar kebijakan MPLS ini adalah harus selaras dengan dasar kebijakan pembangunan karakter dari bangsa kita, terutama selaras dengan nawacita dari Presiden Republik Indonesia. Yang pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman, dan yang kedua adalah melakukan revolusi karakter bangsa. Kemudian harapannya nanti bahwa MPLS atau mungkin program-program yang ada di SMK Merangin ke depan yang kalian ikuti harus sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 bahwa pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep, pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Sebelum dilanjut, apa itu visi dan misi, ini dia akan menyampaikan kilas balik Kepala SMA Negeri 2 Merangin dari sejak pertama berdiri sampai sekarang. Kepala sekolah yang pertama adalah Ibu Dr. Sutiyatni. Ini periode dari 15 Juli 1996 dari SMA kita berdiri sejak tahun 1996. Kemudian kepala sekolah kedua adalah Bapak Dr. Haji Sri Santoso, periode mulai Maret tahun 1998. Untuk kepala sekolah berikutnya adalah Bapak Dr. Sri Erianti, Magister Manajemen,
periodenya dari sejak 15 Januari 2001. Berikutnya adalah Bapak Dr. Haji Kaya, periode mulai 2 Juli 2003. Berikutnya adalah Bapak Dr. Sugiarto, periode dari 27 Februari 2004. Kemudian Bapak Dr. Sutono, Magister Manajemen, mulai periode 10 Agustus 2007. Berikutnya adalah Bapak Dr. Siswanti, Magister Pendidikan, periode 14 Oktober 2011. Dan yang sekarang adalah Bapak Solihin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Lebih lanjut tentang pengenalan sekolah, Mbak Tia menyampaikan status SMA Negeri Meranggen, bahwa sekolah kita alhamdulillah pada tahun 2016 kita akreditasi A dengan nilai 96. Nanti akan berdampak ketika kalian masuk ke perguruan tinggi negeri, jadi kuotanya akan lebih banyak dibandingkan yang akreditasinya B. Kemudian status yang kedua, alhamdulillah kita pernah tersertifikasi ISO 9001/2008 sejak 21 Juli 2012, karena kebetulan pada saat itu masih ada wacana RSPI dan kita pernah dinobatkan sebagai kandidat sekolah RSPI, sehingga harus ada sertifikat ISO. Kemudian sejak kurikulum 2013 bergulir, kita langsung dapat amanah kepercayaan langsung melaksanakan kurikulum 2013. Dan sejak tahun 2016 sekolah kita tercinta mendapat predikat Sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri. Ini bukti bahwa sertifikat kita nilainya A atau 96 untuk akreditasi sekolah. Dan pada tahun 2018 alhamdulillah SMA kita dapat predikat Sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri. Jadi kalau Adiwiyata itu dimulai dari Adiwiyata Kabupaten, Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional, sama dengan Adiwiyata Nasional Mandiri. Jadi gasnya adalah sekolah peduli terhadap lingkungan hidup. Lebih lanjut, agar kalian juga nanti mengetahui gambaran apa yang harus Anda lakukan ketika di SMA Meranggen. Ini ada sekilas kegiatan di SMA Negeri 2 Meranggen dari dulu sampai sekarang. Ini adalah penyerahan sertifikat ISO. Berikutnya ini adalah keluarga besar pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 2 Meranggen. Ini adalah staf tata usaha atau tenaga kependidikan. Ini adalah OSIS dan MPK SMA Negeri 2 Meranggen. Kemudian ini adalah sekilas kegiatan Paskibra atau pasukan pengibar bendera. Ini adalah ekstra kurikuler bela diri, ya. Namanya adalah perisai diri. Kemudian ini sekilas kegiatan ekstra kurikuler wajib pramuka, dan karena sekolah kita adalah sekolah Adiwiyata, ini juga kegiatan pramuka. Para peserta didik dikenalkan bagaimana peduli lingkungan untuk mengambil sampah yang ada. Nanti harapannya kalian juga sebagai peserta didik harus peduli dengan lingkungan. Inilah ekstra kurikuler BEN, ekstra kurikuler PMR Wira SMA 2 Meranggen. Ya, ini bukti dalam kegiatan pembelajaran juga memanfaatkan lingkungan hidup, karena kita sendiri adalah sekolah adiwiyata, termasuk
mahasiswa ini kegiatan kurikuler dalam bentuk karya untuk implementasi dari hasil pembelajaran yang bernuansa adiwiyata juga. Nah, ini peran dari SMD Merangin peduli lingkungan salah satu adalah menanam bakau dan membersihkan sungai di daerah Surodadi Sayung Demak yang sekarang semakin tahun mengalami rob, sehingga harusnya perlu uluran tangan dari semua pihak. Berikutnya adalah kita ke materi inti, visi dan misi SMA Negeri 2 Merangin. Ya, sebelum kita membahas visi dan misi, apa itu visi? Jadi visi bisa diberi makna adalah gambaran masa depan atau proyeksi terhadap seluruh hasil yang Anda nanti akan lakukan selama waktu yang ditentukan. Atau mungkin bisa dikatakan visi adalah gambaran situasi dan karakteristik yang ingin digapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Kemudian syarat visi ada beberapa. Satu, mengacu pada masa depan, ya, karena yang ingin diharapkan di masa depan bukan dirancang atau dibuat berdasarkan kondisi sekarang, tapi kondisi yang akan datang. Yang ketiga, harus bisa mengekspresikan kreativitas, berada berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Yang kelima adalah memperhatikan kultur, nilai dan sejarah meskipun ada perubahan yang kita terduga. Dan yang keenam adalah memenuhi standar yang tinggi. Jadi idealnya harapan harus yang setinggi-tingginya. Kemudian memberikan klarifikasi bagi tujuan-tujuan organisasi dan seterusnya sampai harapnya visi adalah bersifat menantang serta ambisius segenap anggota organisasi. Itu tadi visi sudah, sekarang misi. Misi bisa diberikan makna langkah kecil untuk mencapai visi, atau juga bisa dimaknai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pribadi juga bisa, atau organisasi, karena kita sekolah dalam organisasi yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan. Atau bagian misi adalah hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang nyata untuk mencapai tujuan. Jadi kalau bisa disebutkan visi dan misi, jika visi bisa berarti apa yang kita yakini bisa kita raih, itu visi. Kemudian misi adalah apa yang kita yakini bisa kita kerjakan. Atau mungkin yang sudah lagi, visi adalah cita-cita, keinginan, itu adalah visi. Kemudian misi adalah langkah-langkah atau strategi atau mungkin teknik untuk mencapai visi atau untuk mencapai cita-cita. Jadi visi adalah keinginan atau cita-cita, kemudian misi adalah langkah-langkah untuk mencapai cita-cita lagi. Kalau kita cermati visi saudara Merangin sebenarnya dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Untuk tahun ini visinya adalah berakhlak mulia, berprestasi unggul, berwawasan lingkungan, dan cinta tanah air. Ini kalau dibandingkan dengan visi kali pertama sekolah kita berdiri, itu agak sedikit berbeda. Jadi pada tahun 96 visi SMA 2 Merangin adalah prestasi diakui, budi pekerti diteladani. Tetapi sejak adanya kurikulum 2013 yang lebih mengedepankan sikap, makanya kita mengutamakan berakhlak mulia dulu. Jadi harapan dari pihak sekolah atau segenap sivitas akademika SMA Merangin, nanti kalian setelah 3 tahun dididik di SMA Merangin, satu, menjadi berakhlak mulia. Yang kedua,
harus berprestasi yang unggul, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Kemudian kalian juga harus berwawasan lingkungan. Ingat bahwa SMA kita adalah sekolah adiwiyata nasional mandiri, dan yang tidak perlu dilupakan juga adalah harus punya rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Jadi lagi visi atau cita-cita dari keluarga besar SMA Negeri 2 Meranggen Tercinta, pertama, berakhlak mulia, berprestasi unggul, berwawasan lingkungan, dan cinta tanah air. Itu cita-cita. Nah sekarang misinya apa? Misi berarti kan langkah-langkah atau hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya tadi, kalau ingin berakhlak mulia, ya kita harus dan wajib tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, meningkatkan budi pekerti yang luhur berdasarkan nasionalisme dan patriotisme. Jadi budi pekertinya baik, tapi tetap harus cinta tanah air. Yang ketiga, langkah-langkahnya adalah meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Yang keempat adalah meningkatkan sumber daya sekolah sehingga terdapat lingkungan pendidikan yang edukatif, inovatif, dan kompetitif di era global. Yang kelima adalah harapannya langkah-langkahnya adalah memupuk sikap peduli dan berbudaya ramah lingkungan dengan melestarikan fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Langkah yang terakhir atau misi yang terakhir adalah memantapkan kerjasama yang harmonis dengan stakeholder atau pihak-pihak pemangku kepentingan dalam suasana kekeluargaan. Lagi, jadi kalau visi itu cita-cita, harapan, kalau misi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh keluarga besar SMA Negeri 2 Meranggen. Untuk mencapai visi dan misi tadi, sekolah juga merumuskan tujuan sekolah. Yang pertama, berdasarkan misi lagi, membentuk siswa yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Sekali, akhlak diutamakan baru berprestasi. Jadi ada pepatah SMA 2 Meranggen ingin mencari orang yang benar dulu, baru orang yang pinter. Apa gunanya orang pinter tapi tidak benar? Jadi tetap berakhlak mulia. Tujuan yang kedua adalah untuk siswa berkarakter dan berwawasan kebangsaan yang tinggi. Itu masih tadi berakhlak mulia. Kemudian untuk berprestasi, tujuan sekolah adalah menghasilkan lulusan siswa dengan rata-rata nilai ujian nasional minimal 7,5, kalau sekarang itu berarti 75, atau nanti KKM ketulusan minimal adalah 75. Yang keempat, lulusan diterima di perguruan tinggi minimal 75%. Yang berikutnya adalah menghasilkan output yang berkualitas dan berprestasi di tingkat baik regional, nasional, bahkan kalau besar adalah internasional. Kemudian yang keenam, menghasilkan outcome yang mampu bersaing di perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka. Yang ketujuh adalah menghasilkan lulusan yang dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Yang kedelapan adalah menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang sembilan adalah menghasilkan lulusan yang peduli terhadap lingkungan hidup dengan tidak merusak atau menyebabkan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikutnya adalah indikator atau ciri jika visi dan misi tadi tercapai. 1. Output rata-rata ujian nasional meningkat.
Yang kedua, motivasi dan semangat belajar siswa atau peserta didik meningkat. Yang ketiga, daya serap atau ketumasan belajar siswa meningkat. Yang keempat, kualitas belajar mengajar meningkat. Yang kelima, kedisiplinan siswa terhadap tata tertib meningkat. Yang keenam, lulusan siswa yang diterima di perguruan tinggi meningkat. Kemudian yang ketujuh adalah keberhasilan siswa dalam setiap mengikuti kompetisi siswa meningkat. Kemudian frekuensi pembinaan kepribadian siswa meningkat. Yang kesembilan, kualitas kepribadian terpuji siswa meningkat. Yang kesepuluh adalah meningkatnya kepekaan jiwa kemanusiaan siswa. Yang ke-11, kualitas rasa sosial kemanusiaan siswa meningkat. Yang ke-12 adalah pengelolaan dan layanan sekolah lebih baik. Yang ke-13, lingkungan sekolah yang memberikan kenyamanan warga sekolah untuk belajar. Dan yang ke-14 atau terakhir adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup meningkat dengan tidak merusak atau menyebabkan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi itu poin-poin utama: visi, misi, tujuan sekolah, dan indikator segi. Visi itu adalah cita-cita, harapan, keinginan. Kalau misi itu adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi tadi. Dan kalau indikator di sini adalah ciri kalau visi dan misinya tercapai. Nah, berikutnya kita bahas kalau bukti kalian bisa menyerap materi tadi, makanya ada tugas mandiri untuk kalian. Jadi tugasnya adalah untuk seluruh siswa peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 untuk materi visi dan misi. Nah, tugas yang pertama, nanti tolong kalian rancang apa visi Anda di SMA Negeri 2 Merangin. Apa cita-cita Anda nanti di SMA Merangin. Yang kedua, misi. Langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan ketika nanti kalian ingin mencapai cita-cita ketika di SMA 2 Merangin. Yang ketiga adalah indikator atau ciri jika visi dan misi kalian itu tercapai. Jadi kalian tugas mandiri dan bentuknya daring. Nanti kalau tugas ini bisa ditulis tangan, bisa diketik di secara kertas begitu. Kemudian nanti hasilnya bisa dikirim bentuknya file atau mungkin di foto. Jika dikirim lewat gambar misalkan atau di foto, langsung ke WA Pak Adi. Nomor HP-nya adalah 08157 650 650. Atau juga boleh dikirim via email. Jadi emailnya harapnya dua-duanya itu dikirim dengan tujuan jika salah satu tidak terkirim mungkin yang satunya terkirim. Emailnya ada dua, satu di hadi.puger17@gmail.com. Kemudian kalau yang di Yahoo adalah hadi_puger17@yahoo.co.id. Kemudian tugas tadi yang paling atas identitasnya ada nama peserta didik, kemudian kelasnya kelas berapa, nomor presensinya nomor presensi berapa. Jadi formatnya adalah waktu tugas identitasnya nama, kelas, dan nomor presensi. Ini untuk contoh hasil. Misalkan nanti ini contoh saja, sekedar contoh. Misalkan namanya adalah Ahmad Prawira, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 10. Visi di SMA 2 Merangin, masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur
SNMPTN. Apa itu? Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri jalur prestasi. Di dasarnya adalah nilai rapor kelas semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu visi contohnya. Kemudian misinya apa? Hal yang dilakukan apa? Karena dia ingin diterima di jalur SNMPTN, makanya misinya adalah menjadi peringkat 1 paralel jurusan MIPA. Jadi peringkat 1 terus. Indikator bahwa dia berhasil apa? 1, peringkat 1 baik di semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau mungkin yang prestasi yang lain, juara 1 tingkat provinsi FLS 2N. Kemudian hasilnya tadi dikirim ke WA 08157 650 650 atau ke email hati.bogor17@gmail.com. Itu tugas mandiri untuk kalian. Kalian sebutkan visi kalian di Jodoh Meragen apa, misinya apa, indikator bahwa kalian tercapai visi-visi Jodoh Meragen itu apa. Itu yang bisa Mbak disampaikan materi tentang visi dan misi SMA Jodoh Meragen. Harapannya selagi selama nanti kalian dididik di Jodoh Meragen harus mencapai visi dan misi SMA Jodoh Meragen, atau apa yang kalian lakukan selama di SMA Jodoh Meragen harus mengacu pada visi dan misi. Ingat, Ustaz sempat menyampaikan bahwa SMA Jodoh Meragen menghendaki siswa yang pinter, baru yang benar, berakhlak mulia dulu, baru nanti berprestasi, baru nanti juga harus peduli lingkungan dan cinta tanah air. Itu yang bisa Pak disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.